Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya Aif Dolphin ya. Ini maaf, barusan korek saya hilang ini ya. Kita jumpa lagi di channelnya Aif Dolphin yang membahas masalah pendidikan ya buat kalian. Untuk yang sekarang ini saya membahas yaitu apa sih manfaatnya pendidikan di sini. Pentingnya pendidikan dari mana kok bisa dikatakan penting ya kan? Mungkin banyak yang di desa-desa kita itu kan, di desa kita gak sadar sih bahwasanya pentingnya pendidikan itu kenapa harus penting, gak tahu alasannya gitu loh. Jadi saya di sini mau menyadarkan orang-orang kaum desa ya, biar tahu pentingnya pendidikan itu kenapa gitu loh. Oke, kita langsung ke video selanjutnya. Kita intro dulu, cekidot. Oke, untuk yang pertama di sini yaitu pentingnya pendidikan ya, alasannya mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia lah dan lebih stabil untuk kehidupan kita di sini ketika kita sudah mengetahui pendidikan di sini ya. Contoh ya, bisa mendapatkan yang bagus dari segi keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya di sini. Yang kedua misalnya mendapatkan masa depan yang lebih cerah lah, lebih aman kita ketika kita sudah tahu pendidikan di sini. Disitulah untuk hal yang pertama kenapa pendidikan itu penting ya. Dan yang kedua di sini yang kita cari alasannya sebetulnya ya untuk masalah pendidikan pentingnya di sini. Potensi mendapatkan uang. Memang uang bukan segala-galanya ya, tapi segalanya butuh uang ya. Segalanya butuh uang. Jadi pendidikan di sini bisa juga dikatakan kita bisa mendapatkan uang ya, bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang tidak berpendidikan di sana. Tapi jangan protes dulu, nanti saya bakalan di video selanjutnya saya bakalan ngasih tahu ke kalian lebih penting mana antara pendidikan dan pengalaman di sini ya. Terus untuk yang ketiga alasannya di sini membuat kalian yang berpendidikan ini mandiri. Mandiri di sini dari segi cara finansial dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Karena kita berpendidikan jadi tidak usah finansial kita tidak perlu bergantung pada orang lain di sini. Kita mandiri di sini. Terus untuk yang keempat di sini mengubah impian menjadi kenyataan. Contoh ya, kita mau jadi sebetulnya kalau zaman sekarang tidak ya. Zaman sekarang ini contohnya ya cita-cita kita ini mau menjadi hacker ya. Ini kan kita kuliahnya di pendidikannya IT ya kan, jurusan IT. Jadi ketika kita sudah lulus, kita bakal mendapatkan karir di dunia IT juga di situ ya kan, di bidang-bidang hacker-hacker juga kan. Walaupun ya zaman sekarang juga walaupun kita tidak mempunyai yang namanya ijazah atau gelar sarjana, di sini banyak yang belajar dari pihak YouTube dan lain sebagainya. Ya, intinya jangan protes dulu. Nanti video selanjutnya saya akan bagi ke kalian video pengalaman atau pendidikan yang lebih penting di situ. Jangan protes dulu lah. Intinya ini benefitnya pendidikan di sini untuk menyadarkan kaum desa di sini. Terus untuk yang kelima di sini kontribusi lah terhadap perekonomian bangsa dan negara di sini ya. Untuk perekonomian bangsa dan negara di sini, kalau SDM-nya, sumber daya manusianya sudah bagus, maka pasti kedepannya bakalan lebih bagus untuk perekonomian Indonesia di sini. Contoh ya, kita di segi pendidikan bidangnya ekonomi syariah, maka di situ sistem kita akan melandaskan yang namanya ekonomi syariah di sini. Gak mungkin kita mengeluarkan secara yang konvensional di sini, karena bidang kita ekonomi syariah di sini. Gak mungkin kita mengeluarkan yang namanya konvensional kan. Walaupun secara bertahap di sini, walaupun sekarang sudah banyak jurusan yang ekonominya ekonomi syariah, cuma barisnya di dalamnya yaitu konvensional di sini. Cuma ini bertahap ya. Insya Allah ke depannya nanti kita ini akan melandaskan ekonomi syariah untuk kedepannya. Terus untuk yang selanjutnya di sini, kita ini tidak akan tertipu oleh orang lain atau dicurangi lah, karena kita punya ilmunya di sini dalam dunia bisnis. Misal kita mau usaha lah, mau jadi entrepreneur di sini,
mau buka usaha baju, laundry dan lain sebagainya. Kita nggak bakalan dibohongi, walaupun ya satu dua di sini yang akan dibohongi. Cuma jauh dari kemungkinan lah untuk dibohongi karena kita sudah tahu trik-trik mereka itu seperti apa kalau kita bohong di situ. Contohnya ya semisal banyak apa ya, banyak korban penipuan di situ kan, banyak korban penipuan karena mereka tidak sadar bahwa mereka tidak pernah belajar yang namanya pendidikan di sini. Makanya banyaknya penipuan ya di situ karena kita tidak berpendidikan. Seandainya kita berpendidikan, kita dan keluarga kita ya berpendidikan, maka jauh kemungkinan kita akan dibohongi di situ. Terus selanjutnya alasannya kesempatan untuk berkontribusi terhadap masyarakat di sini. Ketika kita UMKM lah, kita menciptakan, kita lulusannya ekonomi atau dan lain sebagainya, kita kuliah di ekonomi, maka ketika pulang kita sudah lulus kampus, usahakan kita di sini menciptakan yang namanya UMKM, karena UMKM ini kayak jantung negara ya. Kalau UMKM-nya sudah merosot, maka kemungkinan besar semuanya akan merosot di sini. Kemajuan negara tergantung juga pada UMKM-nya ya. Terus untuk yang selanjutnya di sini membuat seseorang percaya diri. Kenapa bisa percaya diri di sini? Ya karena gini loh. Coba kalian dipikir-pikir lagi, kalau orang bodoh berbicara, apakah dia akan didengarkan oleh orang lain? Oh tidak kan? Artinya jelas tidak. Tapi kalau kita orangnya sudah berpendidikan, sudah berilmu kita di sini, maka pasti apa yang kita katakan pasti akan dilakukan oleh orang lain di sini. Karena apa? Karena kita sudah pendidikan, karena kita sudah berpengalaman di dunia pendidikan seperti ini. Contoh, ketika sudah ada penipuan, menelpon kita ya kan, banyak sekarang korban-korban penipuan ya kan. Seandainya misalnya nanya kepada saya, ada seorang yang kena tipu nanya ke saya, oh tidak, curiga, patut dicurigai dari perkataannya dan ketika chattingannya dari via WhatsApp semisalnya, itu apa ya, ada ciri-ciri penipuannya biasanya di situ. Masa Mbak Im Wong ngechat dari WA langsung ya kan, nggak mungkin kan. Ini kayak sempat yang lagi viral kemarin itu gitu loh. Masa lagi ya, sempat dibohongi juga kan, Mbak Im Wong ngechat langsung ke via nomor WA, langsung nelpon gitu loh. Masa boro-boro seperti itu ya, kayak nggak mungkin gitu loh ngechat ke kita. Lagian Mbak Im Wong dapat dari mana nomor WA kita gitu loh, dapat dari mana? Misalnya kalau kita pernah kenal sama Mbak Im Wong, ya bisa jadi menghubungi kita. Kita kan nggak pernah ngasih nomor kita ke Mbak Im Wong, jadi jauh kemungkinan lah untuk Mbak Im Wong menghubungi kita, kecuali dari via Instagram atau via dari sosial media yang lain, itu bisa jadi nanti. Mungkin hanya itu dari saya ya. Semoga yang kaum desa, kaum awam yang masih mengatakan pendidikan tidak penting, semoga sadar dari video yang saya kasih siang ini ya, pagi ini ya. Mungkin hanya itu dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada kesalahan mohon dikoreksi lagi buat kalian ya. Jangan kalau memang nanti ada video saya yang salah, mungkin bisa komunikasi langsung dengan saya via email atau via Instagram dan sebagainya, sosial media. Gak usah di post ke dibagikan-bagikan ke yang lain, gak usah gitu loh. Jadi semoga sadar yang kaum awam di sini ya. Hanya itu dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.